Sejarah Perang Dunia I, penyebab dan dampaknya. Sebab umum Perang Dunia I, berkembangnya Panslavism. Sebab umum pertama adalah berkembangnya Panslavisme. Apa itu Panslavisme? Panslavisme adalah gerakan yang mendorong tercapainya persatuan antar bangsa-bangsa Slavia yang terjadi di wilayah Balkan. Awalnya, wilayah Balkan ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria dan Kekaisaran Turki Utsmani. Nah, negara yang paling memperjuangkan gerakan ini adalah Serbia. Berkembangnya Pangermanisme, sebab umum kedua adalah berkembangnya Pangermanisme. Gerakan ini bertujuan untuk menyatukan semua wilayah berbahasa Jerman ke dalam sebuah negara besar di bawah Kekaisaran Prusia. Berkembangnya imperialisme. Selanjutnya ada berkembangnya imperialisme. Imperialisme mulai terjadi saat negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Rusia, dan Jerman menjadi negara industri. Mereka bersaing untuk memperluas wilayah jajahan. Tujuannya untuk apa? Yap, mendapatkan pasokan bahan mentah. Persaingan ekonomi jadi, pas awal abad ke-20, ada dua negara Eropa yang perekonomiannya mapan, yaitu Jerman dan Inggris. Persaingan industri persenjataan, contoh konkret dari persaingan industri persenjataan adalah saat Kaiser Wilhelm II dari Jerman memerintahkan pembangunan Kaiserliche Marine atau Angkatan Laut Kekaisaran Jerman yang dilengkapi dengan kapal selam U-boat pada akhir abad ke-19, sedangkan Inggris meluncurkan kapal perang HMS Dreadnought pada awal abad ke-20. Karena persaingan inilah, ketegangan di wilayah Eropa semakin meningkat dan menjadi pemantik dari terjadinya Perang Dunia Mator bentaknya Triple Alliance dan Triple Entente. Selain itu, para negara ini juga membentuk aliansi, guys. Sebab khusus Perang Dunia I. Oke, tadi kan kita udah bahas cukup lengkap tentang sebab umum Perang Dunia PDI. Ternyata ada juga nih penyebab khusus yang memantik terjadinya Perang Dunia I yang berkaitan erat dengan sebab umum yang pertama, yaitu berkembangnya Panslavisme. Seorang pemuda bernama Gavrilo Princip, dia sempat bergabung dengan organisasi terlarang The Black Hand dan yang Bosnia memutuskan untuk beraksi demi menggulingkan kekuasaan Kekaisaran Austria-Hongaria. Jeng-jeng, ibaratnya si Gavrilo ini memantik meledaknya bom waktu yang udah tersimpan dari lama banget. Sebab setelah Franz Ferdinand terbunuh, mulai deh tuh peperangan antar negara-negara Eropa dimulai. Nggak cuma Eropa aja, bahkan sampai meluas ke wilayah Asia juga. Makanya Perang Dunia I ini bisa disebut juga The Great War. Terus, gimana sih awal mula dari Perang Dunia I? Awal Perang Dunia I pasca terbunuhnya Franz Ferdinand, Kekaisaran Austria-Hungaria tentu saja menuduh aksi Gavrilo Princip tidak dilakukan sendirian, melainkan ada keterlibatan dari kerajaan Serbia. Atas dasar ini, Kekaisaran Austria-Hongaria yang waktu itu meminta dukungan kepada Jerman berencana menyerang Serbia. Tapi kan Rusia jadi gamang. Ya udah deh, akhirnya Nicholas memberlakukan mobilisasi penuh pasukannya untuk menghadapi Austria. Kamu ngeh nggak antara Austria-Hungaria, Jerman, Rusia, Inggris, dan Prancis jadi saling serang? Jangan lupa guys, sebelum Perang Dunia I dimulai, negara-negara ini sudah beraliansi satu sama lain di Triple Alliance dan Triple Entente. Nah, salah satu prinsip dari aliansi ini adalah jika ada salah satu anggota diserang, maka anggota yang lain harus ikut membantu. Jalannya Perang Dunia I, peperangan makin meluas hingga terbentuk dua blok utama dalam Perang Dunia I, yaitu blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria,
Kesultanan Turki Utsmani, dan Bulgaria. Dan blok sekutu yang terdiri dari Prancis, Inggris, Rusia, Amerika Serikat, Serbia, Jepang, dan Italia. Loh kok tiba-tiba ada Jepang dan Amerika Serikat? Singkatnya, saat itu Jepang ingin memperluas kekuasaannya di wilayah Asia, khususnya Tiongkok, tapi punya masalah dengan Jerman dan memutuskan untuk bergabung dengan blok sekutu. Sementara Amerika Serikat jadi ikut terlibat karena pada 1915 beberapa warganya tewas dalam penyerangan oleh Jerman terhadap kapal Lusitania milik Inggris di Samudra Atlantik. Nah, dalam Perang Dunia I ada 5 medan pertempuran utama. One Front Barat yang menjadi lokasi pertempuran antara Jerman melawan Belgia dan Prancis. 2. Front Timur yang menjadi lokasi pertempuran antara Jerman dan Austria-Hongaria melawan Rusia. Ketiga, Front Selatan yang menjadi medan pertempuran antara pasukan sekutu melawan Jerman dan Austria-Hongaria. Front Atlantik yang merupakan pertempuran laut antara Jerman dan Inggris. Salah satu strategi dari Perang Dunia I dikenal dengan sebutan Perang Parit, misalnya seperti yang terjadi dalam Perang Verdun dan Perang Sams. Akhir Perang Dunia II. Dengan melihat pertempuran yang cukup sporadis di seantero Eropa ini, dan Jerman ada di hampir setiap medan pertempuran. Kalau menurut kamu nih, siapa kira-kira yang menjadi pemenang dalam Perang Dunia I ini? Blok sentral atau blok sekutu? Nah, sebenarnya, di 5 front yang barusan dibahas blok sentral unggul, setelah Perang Dunia I berakhir, dilaksanakanlah Perjanjian Versailles antara Jerman dengan sekutu, Perjanjian Sèvres antara Kesultanan Turki Utsmani dengan sekutu, dan Perjanjian Trianon antara Austria-Hungaria dengan sekutu. Secara garis besar, Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada 28 Juni tahun 1919 ini membahas tentang pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan hukuman bagi Jerman. Kalau Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan tujuan mewujudkan perdamaian di dunia, sedangkan hukuman bagi Jerman antara lain: pertama, Jerman harus membayar kerugian perang. 2. Jerman harus mengurangi tentaranya. Ketiga, Jerman harus memberikan sejumlah wilayahnya kepada Prancis, Belgia, Jepang, dan Denmark. Setelah perang berakhir, kira-kira apa ya dampak yang ditimbulkan dari Perang Dunia I ini? Dampak Perang Dunia I, biar gampang kita bagi jadi 3 dampak, yap. Ada dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak politik. Yuk, kita bahas satu-satu. Dampak ekonomi setelah perang. Apa sih yang biasanya terjadi? Yap, negara-negara peserta perang banyak yang bangkrut dan merugi. Dampak sosial dalam bidang sosial, gerakan emansipasi dan gerakan sosial di dunia meningkat. Dampak politik, terakhir, dampak politik dari Perang Dunia I adalah runtuhnya beberapa kekaisaran besar di dunia, yaitu Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hongaria, Kekaisaran Rusia, dan Kekaisaran Turki Utsmani. Selain itu, Perang Dunia I juga berdampak pada munculnya ideologi baru seperti komunisme dan fasisme. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa LBB. Kita kenalan sedikit dengan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB ya. Pasca Perang Dunia I usai dan Perjanjian Versailles ditandatangani, Presiden Amerika Serikat saat itu, Woodrow Wilson, memberikan usulan Peace Without Victory yang isinya, pertama, perjanjian-perjanjian rahasia tidak diperbolehkan. 2. Semua bangsa mempunyai kedudukan yang sama. 3.
pengurangan persenjataan. Usulan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam 14 pasal perdamaian bangsa, Wilson's 14 Points, yang salah satunya berisi perlu dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa LBB. Akhirnya pada 10 Januari tahun 1920, Liga Bangsa-Bangsa didirikan. LBB bermarkas di Jenewa, Swiss. Oh iya, fun fact nih, salah satu orang Indonesia, ada yang pernah terlibat juga loh di LBB. Beliau adalah Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak dari Erada Kartini, Kardinah, dan Rukmini. Beliau berperan sebagai kepala juru bahasa di LBB. Nggak heran, soalnya beliau adalah seorang polyglot. Keren banget. Back to the topic. Terus apa aja sih tujuan didirikannya LBB? LBB memiliki beberapa tujuan terkait perdamaian dunia. Antara lain, pertama menjamin perdamaian dunia. 2. Mencegah perang. 3. Memelihara keamanan dan memajukan hubungan persahabatan, serta mencegah peperangan antar bangsa atau negara. Keempat, menjunjung hukum dan perjanjian internasional. 5. Meningkatkan kerjasama internasional di segala bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Perjanjian damai LBB selama masa tugasnya, LBB telah berhasil mensponsori beberapa perjanjian damai, yaitu Protokol Jenewa 1924, Perjanjian Locarno 1925, dan Perjanjian Damai Kellogg-Briand 1928. Meskipun berhasil mensponsori beberapa perjanjian damai, LBB dinilai tidak mampu menciptakan perdamaian dunia. Hal ini terbukti dengan meletusnya Perang Dunia Kedua pada 1939 sampai 1945. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, LBB resmi dibubarkan. Atas dasar tersebut, pada 24 Oktober tahun 1945 dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Bahasa Inggris United Nations, disingkat UN di San Francisco, Amerika Serikat sebagai pengganti LBB. Meskipun LBB dibubarkan dan diganti dengan PBB, semangat untuk menciptakan perdamaian dunia harus selalu dipelihara. Ini bukan hanya tugas LBB atau PBB, tapi tugas kita semua.